Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya. Tahukah kalian, ada satu kisah Abu Nawas yang membuat 3 pendeta terdiam di istana? Perdebatan cerdas, logika tajam, dan pelajaran besar tentang keadilan berpikir. Simak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan follow agar tak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya, hanya di Abu Kelas. Pagi itu matahari naik perlahan di atas kubah-kubah istana, memantulkan cahaya keemasan yang jatuh di halaman luas tempat orang-orang telah berkumpul sejak fajar. Angin berembus ringan, membawa aroma debu, kertas tua, dan kain wol dari jubah para tamu yang datang dari berbagai penjuru negeri. Hari itu bukan hari biasa. Tidak ada genderang perang, tidak pula perayaan kemenangan. Namun suasana terasa lebih tegang dari medan laga, karena hari itu akal dan keyakinan akan saling diuji. Di sisi timur halaman, para ulama dan penuntut ilmu duduk bersila, wajah mereka tenang namun penuh perhatian. Di sisi barat, para bangsawan dan pejabat istana berdiri dengan sikap formal. Rakyat kecil memenuhi bagian belakang, berdiri di ujung-ujung bayangan pilar, berharap dapat menyaksikan peristiwa yang kelak akan mereka ceritakan kepada anak cucu mereka. Kabar telah beredar selama berhari-hari. 3 pendeta dari negeri seberang datang menghadap khalifah. Mereka bukan sekadar tamu diplomatik, melainkan penantang dalam perdebatan terbuka. Konon, mereka dikenal luas sebagai ahli kitab, fasih dalam bahasa-bahasa kuno, dan terbiasa berdebat di hadapan raja-raja. Mereka datang dengan tujuan yang jelas, menggugat keyakinan kaum muslimin melalui akal dan teks. Ketika ketiga pendeta itu memasuki halaman, langkah mereka mantap. Jubah mereka panjang, rapi, dan di tangan masing-masing tergenggam kitab tebal yang telah usang di sudut-sudutnya, tanda sering dibuka dan dipelajari. Beberapa gulungan naskah tambahan diselipkan di bawah lengan, seolah menjadi senjata cadangan bila serangan pertama belum cukup melukai. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Itulah mereka. Katanya sangat lihai berdebat. Apakah ulama kita siap? Di singgasana yang sedikit ditinggikan, khalifah duduk dengan wajah tenang. Pandangannya menyapu halaman, lalu berhenti pada satu sosok yang duduk santai tidak jauh darinya. Berbeda dari yang lain, orang itu tidak membawa kitab tebal atau catatan panjang. Jubahnya sederhana, warnanya tidak mencolok. Namun ada satu hal yang membuat banyak mata diam-diam tertuju padanya, ketenangan yang sulit dijelaskan. Dialah Abu Nawas. Ia duduk seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tangannya bersedekap ringan, matanya mengamati langit sesekali, seakan membaca sesuatu yang tak tertulis di awan. Sebagian orang mengenalnya sebagai penyair jenaka, sebagian lagi sebagai orang cerdas yang gemar menyampaikan kebenaran lewat humor dan perumpamaan. Namun hari itu, semua tahu, Abu Nawas akan berdiri bukan sebagai pelawak, melainkan sebagai penjaga nalar dan adab perdebatan. Khalifah berdehem pelan, tanda majelis akan dimulai. Suara itu cukup untuk membuat halaman yang ramai menjadi hening. Burung-burung yang bertengger di atap istana seakan ikut terdiam. "Wahai para tamu dan rakyatku," ujar Khalifah, suaranya tenang namun berwibawa. "Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling menghina, melainkan untuk saling mendengar. Bukan untuk mengangkat suara, melainkan untuk menguji akal." Ia menoleh ke arah 3 pendeta. "Kalian datang membawa pertanyaan dan pandangan. Sampaikanlah dengan adab." Lalu ia menoleh kepada Abu Nawas. "Dan engkau, wahai Abu Nawas, hari ini kami titipkan jawaban bukan hanya kepadamu, tetapi pada kebijaksanaanmu." Abu Nawas bangkit perlahan. Ia membungkuk hormat kepada khalifah, lalu menoleh ke arah kerumunan. Sekilas senyum tipis terlukis di wajahnya, bukan senyum mengejek, melainkan senyum seseorang yang paham bahwa kebenaran tidak perlu berteriak untuk terdengar. Dalam hati sebagian orang, timbul rasa khawatir. Lawan hari ini bukan sembarang penanya. Mereka datang dengan persiapan matang, dengan niat mengguncang keyakinan melalui pertanyaan-pertanyaan tajam dan provokatif. Namun ada pula yang merasa yakin, selama akal sehat dan keadilan berpikir dijaga, tidak ada pertanyaan yang perlu ditakuti. Langit semakin cerah, bayangan pilar memendek, dan tanpa ada yang menyadari, hari itu istana tidak lagi sekadar bangunan kekuasaan. Ia berubah menjadi arena ilmu, tempat di mana kata-kata akan lebih tajam dari pedang, dan ketenangan akan lebih kuat daripada kemarahan. Di sanalah kisah besar itu dimulai. Kisah Abu Nawas dan 3 pendeta. Kisah tentang perdebatan, keberanian berpikir, dan ujian kejujuran akal manusia. Keheningan di halaman istana perlahan pecah ketika pendeta pertama melangkah maju.
Usianya tampak paling tua di antara ketiganya. Janggutnya memutih, matanya tajam, dan suaranya mantap, suara seseorang yang terbiasa berbicara di hadapan jemaat dan raja. Ia berhenti beberapa langkah dari Abu Nawas, membuka kitab tebal yang telah dipersiapkannya, lalu menutupnya kembali seakan ingin menegaskan bahwa yang akan ia sampaikan bukan sekadar bacaan, melainkan keyakinan. "Wahai Abu Nawas," katanya lantang, cukup keras untuk didengar seluruh halaman istana, "kami datang bukan untuk menghina, melainkan untuk bertanya. Namun pertanyaan kami adalah pertanyaan yang jujur dan terus terang." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. "Kalian selalu mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian menyebutnya teladan, manusia pilihan, utusan Tuhan. Namun bukankah dia hanyalah manusia biasa yang memiliki banyak istri dan menikahi perempuan-perempuan muda? Inikah sosok yang kalian jadikan panutan hidup?" Beberapa orang di kerumunan tersentak. Ada yang menghela napas, ada pula yang refleks mengepalkan tangan. Kalimat itu jelas bukan pertanyaan polos. Ia disusun rapi, dengan tujuan menusuk perasaan dan mengguncang emosi. Pendeta kedua segera maju selangkah, seolah tidak ingin memberi waktu bagi suasana untuk tenang. "Bandingkanlah," katanya cepat, "dengan Tuhan Yesus dan rasul-rasul kami. Mereka hidup dalam kesucian, penuh pengorbanan, dan tidak tenggelam dalam urusan dunia. Rasul-rasul kami meninggalkan segalanya demi mengikuti perintah Tuhan. Bukankah itu jauh lebih mulia?" Pendeta ketiga tidak ketinggalan. Ia membuka gulungan naskah, membaca beberapa potong ayat dengan bahasa asing yang fasih, lalu menerjemahkannya dengan penuh percaya diri. Ayat-ayat itu disusunnya sebagai perbandingan, seakan-akan semua telah ditimbang dan kesimpulan telah ditentukan sejak awal. Serangan itu datang bertubi-tubi, seperti anak panah yang dilepaskan tanpa jeda. Terlihat jelas bahwa ketiganya telah menyusun strategi, memulai dengan provokasi emosional, lalu menutup celah dengan kutipan-kutipan kitab agar lawan sulit bergerak. Sebagian orang mulai gelisah. Mereka menoleh ke arah Abu Nawas, menunggu reaksi. Apakah ia akan tersinggung? Apakah ia akan membalas dengan nada tinggi? Namun Abu Nawas tetap berdiri dengan wajah tenang. Ia tidak langsung menjawab. Ia memandang para pendeta satu persatu, lalu mengalihkan pandangan ke kerumunan, seakan ingin memastikan bahwa semua yang hadir benar-benar mendengar dan memahami arah pembicaraan. Ia lalu tersenyum tipis. "Saudaraku," ucapnya akhirnya, dengan suara yang tidak keras namun jelas, "aku berterima kasih atas kejujuranmu. Engkau berkata terus terang, dan itu patut dihargai. Namun izinkan aku meluruskan satu hal sebelum kita melangkah lebih jauh." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kami tidak pernah mengagungkan Nabi kami sebagai Tuhan. Kami tidak pernah mengatakan bahwa beliau bebas dari sifat manusia. Justru sebaliknya, kami meyakini bahwa ia adalah manusia sepenuhnya, yang diutus untuk manusia." Beberapa orang di antara ulama mengangguk pelan. Abu Nawas melangkah setengah langkah ke depan. "Jika engkau menjadikan sisi manusia sebagai celah, maka pertanyaannya bukan tentang Nabi kami, melainkan tentang bagaimana engkau memandang kemanusiaan itu sendiri." Pendeta pertama mengernyit, hendak menyela, tetapi Abu Nawas mengangkat tangan dengan sopan. "Bersabarlah, saudaraku. Aku belum selesai." Ia menatap langsung ke arah pendeta pertama. "Engkau bertanya tentang pernikahan, tentang usia, tentang jumlah istri. Namun aku ingin bertanya balik, apakah menikah menjadikan seseorang rendah? Ataukah justru itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang wajar dan terhormat?" Kerumunan mulai bergemuruh pelan. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa berat. Pendeta kedua mencoba menekan kembali. "Tetapi bukankah seorang utusan Tuhan seharusnya hidup di atas urusan dunia?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar, namun tetap tenang. "Jika utusan Tuhan hidup di luar urusan dunia," katanya, "lalu bagaimana manusia belajar menghadapi dunia? Apakah teladan hanya pantas bila ia tidak pernah menyentuh kenyataan yang kita jalani?" Kata-katanya tidak menyudutkan, tetapi memaksa orang berpikir. Ia lalu menambahkan dengan nada yang lebih dalam, "Jika ukuran kemuliaan adalah menjauh dari kehidupan manusia, maka yang sedang kita bicarakan bukan nabi, melainkan malaikat. Dan malaikat tidak diutus untuk menjadi teladan manusia." Para pendeta terdiam sesaat. Mereka tidak menyangka bahwa serangan yang mereka kira akan menggoyahkan justru dibalas dengan pertanyaan-pertanyaan prinsip. Abu Nawas belum selesai. "Saudaraku," katanya lagi, "aku mendengar engkau memuji rasul-rasulmu, dan itu hakmu.
Namun perdebatan akan adil bila pujian dan kritik diletakkan pada timbangan yang sama. Jangan memuji satu pihak dengan kacamata cinta, lalu menilai pihak lain dengan kacamata curiga. Ia kembali mundur setengah langkah, memberi ruang. Silakan lanjutkan pertanyaan kalian, ucapnya tenang. Aku di sini bukan untuk menghindar, melainkan untuk mendengar. Hari itu, semua yang hadir mulai menyadari satu hal. Serangan pertama tidak mengguncang Abu Nawas. Sebaliknya, ia telah mengubah arah perdebatan, dari ejekan menuju pemikiran, dari emosi menuju akal. Dan di balik ketenangannya, tampak jelas bahwa ia belum mengeluarkan senjata terkuatnya. Setelah gelombang pertama pertanyaan mereda, suasana halaman istana berubah. Jika sebelumnya ketegangan terasa seperti tali yang ditarik keras, kini tali itu seakan ditahan, belum dilepas, namun tak lagi bergetar liar. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menanti kelanjutan kata-katanya. Abu Nawas menghela napas perlahan, seolah ingin memastikan bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulutnya tidak lahir dari emosi, melainkan dari pertimbangan. Ia memandang kerumunan, lalu menatap kembali tiga pendeta yang berdiri berhadapannya. Wahai saudara-saudaraku, katanya tenang. Sebelum kita saling membandingkan tokoh dan ajaran, ada satu hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Tanpa itu, perdebatan hanya akan menjadi pertengkaran yang panjang dan melelahkan. Pendeta pertama menyilangkan tangan, namun tetap mendengarkan. Apakah kita sedang membicarakan Tuhan, lanjut Abu Nawas, atau utusan Tuhan? Pertanyaan itu sederhana, namun seketika menciptakan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kami, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah para ulama di belakangnya, tidak pernah mengatakan bahwa Nabi kami adalah Tuhan. Ia bukan objek sembahan, bukan pula makhluk tanpa kebutuhan. Ia manusia, sepenuhnya manusia, yang dipilih untuk menyampaikan risalah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih tegas namun tetap lembut. Jika seorang manusia diutus untuk manusia, maka ia harus hidup sebagai manusia. Ia harus merasakan lapar agar tahu arti berbagi. Ia harus berkeluarga agar tahu tanggung jawab. Ia harus hidup di tengah masyarakat agar tahu bagaimana menegakkan keadilan di dunia nyata, bukan di menara sunyi. Beberapa hadirin terlihat mengangguk pelan. Kata-kata itu tidak menghantam, tetapi meresap. Pendeta kedua mencoba menyelah, namun bukankah kesucian menuntut jarak dari urusan dunia? Abu Nawas menoleh kepadanya dan tersenyum tipis. Kesucian, katanya, bukanlah menjauh dari dunia, melainkan menjaga nilai di tengah dunia. Mudah menjaga diri di tempat sepi. Yang berat adalah menjaga diri ketika hidup bersama manusia lain. Ia melangkah perlahan di depan ketiga pendeta, bukan untuk mengintimidasi, melainkan seolah mengajak mereka berjalan dalam alur pikirnya. Bayangkan, lanjutnya, jika seorang teladan tidak pernah menghadapi godaan, bagaimana manusia belajar mengendalikan diri? Jika seorang panutan tidak pernah memikul tanggung jawab keluarga, bagaimana manusia belajar memimpin rumah tangga dengan adil? Abu Nawas berhenti di tengah halaman. Angin berembus pelan, menggoyangkan ujung jubahnya. Saudaraku, katanya lagi, seringkali kita terjebak pada gambaran ideal yang kita ciptakan sendiri. Kita ingin sosok teladan yang sempurna menurut bayangan kita, lalu kita kecewa ketika realitas tidak sesuai dengan angan-angan itu. Ia menatap pendeta pertama. Engkau menyebut pernikahan dan kehidupan keluarga sebagai kelemahan. Namun bagi kami, justru disitulah ujian terbesar seorang manusia. Bagaimana ia bersikap adil, sabar, dan bertanggung jawab. Suasana halaman semakin hening. Tidak ada teriakan, tidak ada sorakan. Yang terdengar hanya suara Abu Nawas yang mengalir pelan namun pasti. Kita sering lupa, lanjutnya, bahwa manusia bukan dinilai dari apakah ia hidup, tetapi bagaimana ia menjalani hidup. Bukan dari apakah ia memiliki, tetapi bagaimana ia mengelola apa yang dimilikinya. Pendeta ketiga menutup gulungan naskahnya perlahan. Wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Abu Nawas kembali menghadap kerumunan. Jika kalian bertanya mengapa kami menghormati Nabi kami, katanya, jawabannya sederhana, karena ia tidak melarikan diri dari kehidupan. Ia mengajarkan nilai bukan dari kejauhan, melainkan dari tengah-tengah manusia. Ia lalu menunduk sebentar, seolah menyusun kalimat terakhirnya. Dan bila perdebatan ini ingin adil, katanya menutup, maka mari kita nilai setiap tokoh sesuai dengan klaimnya masing-masing. Jangan menilai manusia dengan ukuran ketuhanan, dan jangan menilai Tuhan dengan ukuran manusia. Kata-kata itu jatuh seperti batu kecil ke permukaan air, tidak memercik keras,
namun menimbulkan riak yang menjalar ke seluruh halaman. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, ketiga pendeta itu tidak langsung menjawab. Mereka saling pandang, menyadari bahwa medan telah bergeser. Ini bukan lagi tentang menyerang pribadi, melainkan tentang kerangka berpikir. Dan Abu Nawas, dengan ketenangan yang sama sejak awal, berdiri menunggu, siap melangkah ke tahap berikutnya dari perdebatan yang kian dalam. Keheningan yang tercipta setelah penjelasan Abu Nawas terasa berat, seolah udara di halaman istana ikut menahan napas. Ketiga pendeta itu berdiri diam, tidak lagi terburu-buru membuka kitab atau membaca ayat. Mereka sadar, perdebatan kini telah berpindah dari wilayah ejekan menuju wilayah yang lebih dalam, konsistensi berpikir. Abu Nawas memandang mereka satu persatu. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan bahwa kini gilirannya mengajukan pertanyaan. "Wahai saudara-saudaraku," katanya pelan, "kalian memuji rasul-rasul kalian sebagai teladan kesucian dan pengorbanan. Aku tidak menolak pujian itu. Namun izinkan aku bertanya, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk memahami." Ia melangkah maju satu langkah. Siapakah Yudas Iskariot? Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya, namun dampaknya terasa seketika. Sebagian hadirin saling pandang. Para pendeta tampak menegang. "Bukankah ia termasuk murid terdekat?" lanjut Abu Nawas. "Bukankah ia makan dan berjalan bersama gurunya? Lalu mengapa ia menyerahkan gurunya sendiri?" Pendeta pertama membuka mulut hendak menjawab, tetapi Abu Nawas belum selesai. "Aku tidak bertanya untuk menuduh," katanya cepat. "Aku hanya ingin tahu, jika seorang rasul atau murid melakukan pengkhianatan besar, apakah itu mencerminkan keburukan ajaran, atau justru menunjukkan bahwa manusia, bahkan yang paling dekat dengan kebenaran, tetap bisa tergelincir?" Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi pertanyaan itu untuk meresap. Lalu ia melanjutkan dengan nada yang tetap terukur. "Bagaimana dengan Petrus? Bukankah ia murid utama? Bukankah ia bersumpah setia? Namun bukankah ia juga menyangkal gurunya lebih dari sekali ketika ketakutan datang?" Suasana semakin sunyi. Tidak ada sorakan, tidak ada ejekan. Yang ada hanya kesadaran bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah dihindari. Abu Nawas menarik napas panjang. "Dan murid-murid yang lain, lanjutnya, kemanakah mereka ketika bahaya datang? Mengapa banyak yang memilih bersembunyi, menjauh, dan menyelamatkan diri?" Pendeta kedua akhirnya angkat suara, dengan nada agak defensif. "Itu menunjukkan kelemahan manusia, bukan kesalahan ajaran." Abu Nawas tersenyum tipis, seolah memang itulah jawaban yang ia tunggu. "Ah," katanya, "maka kita sepakat." Ia menoleh ke arah kerumunan. "Jika kelemahan murid tidak boleh dijadikan senjata untuk menyerang ajaran mereka," katanya lantang, "maka mengapa kelemahan yang kalian tuduhkan, atau sisi kemanusiaan, pada nabi kami dijadikan alasan untuk merendahkannya?" Beberapa orang tampak mengangguk lebih tegas kali ini. Abu Nawas kembali menghadap para pendeta. "Saudaraku," katanya, "kita tidak sedang membandingkan siapa yang paling bersih dari noda. Kita sedang membicarakan keadilan dalam menilai." Ia lalu menambahkan dengan nada yang lebih dalam, "Jika kalian memaklumi kegagalan murid-murid kalian sebagai bukti bahwa manusia tetap manusia, maka berlakulah adil dengan tokoh yang kami hormati." Pendeta ketiga menunduk sebentar, lalu berkata, "Namun rasul-rasul kami bertobat dan kembali pada jalan yang benar." Abu Nawas mengangguk. "Dan itu mulia," jawabnya. "Namun bukankah itu sekali lagi membuktikan bahwa kesempurnaan mutlak bukan syarat bagi seorang manusia untuk menjadi teladan?" Ia berhenti, lalu berkata dengan suara lebih pelan namun jelas, "Teladan bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang menunjukkan bagaimana bangkit dan bertanggung jawab." Kata-kata itu terasa menembus lebih dalam daripada tuduhan apapun. Abu Nawas lalu melangkah mundur, kembali ke posisi awalnya. "Wahai saudara-saudaraku," katanya menutup babak ini, "aku tidak datang untuk meruntuhkan keyakinanmu. Aku hanya mengajakmu melihat bahwa perdebatan akan buntu bila kita memakai dua timbangan, satu untuk diri kita, dan satu lagi untuk orang lain." Ia menunduk hormat. "Jika kita sepakat bahwa manusia, bahkan yang dekat dengan kebenaran, bisa salah, maka janganlah kita mengubah sisi manusia itu menjadi senjata untuk saling melukai." Hari itu, di halaman istana, banyak orang mulai menyadari bahwa pertanyaan Abu Nawas bukanlah serangan, melainkan cermin. Dan tidak semua orang siap menatap bayangan dirinya sendiri di dalam cermin itu. Perdebatan belum usai. Namun satu hal telah berubah.
posisi moral tidak lagi sepihak. Dan Abu Nawas, dengan ketenangan yang sama, bersiap melangkah ke pembahasan yang lebih sensitif, yang akan menguji bukan hanya logika, tetapi juga keberanian untuk bersikap adil pada teks dan tafsir. Ketika Abu Nawas menyebut bahwa perdebatan akan memasuki wilayah yang lebih sensitif, sebagian hadirin menahan napas. Mereka tahu, tidak semua perbedaan lahir dari niat buruk, sebagian besar justru tumbuh dari cara membaca dan memahami teks. Dan hari itu, Abu Nawas memilih melangkah ke wilayah itulah, wilayah yang jarang disentuh tanpa emosi. Pendeta pertama akhirnya melangkah maju kembali. Nada suaranya kali ini tidak setajam sebelumnya, namun masih menyimpan ketegasan. "Wahai Abu Nawas," katanya, "engkau telah banyak bertanya tentang murid-murid kami. Namun janganlah engkau melangkah terlalu jauh dengan menafsirkan hal-hal yang tidak pernah kami ajarkan. Jangan katakan bahwa Tuhan Yesus memiliki istri. Itu fitnah terhadap ajaran kami." Kerumunan kembali bergolak pelan. Topik ini jelas bukan perkara ringan. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi isyarat agar suasana tenang. "Saudaraku," katanya perlahan, "aku tidak menetapkan ajaran, dan aku tidak mengklaim kebenaran mutlak. Aku hanya mengajak kita semua memahami satu hal penting. Teks bisa dibaca dengan banyak cara, tergantung bahasa, budaya, dan sudut pandang pembacanya." Ia menoleh ke arah Khalifah sejenak, lalu kembali menghadap para pendeta. "Bukankah kalian juga membaca kitab kami dengan tafsir tertentu?" Lanjutnya, "Bukankah kalian memilih ayat-ayat tertentu, lalu menafsirkannya sesuai pemahaman kalian?" Pendeta kedua terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Maka izinkan aku melakukan hal yang sama, bukan untuk menetapkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa menuduh tanpa memahami konteks adalah pintu ketidakadilan." Ia berjalan perlahan, seakan menata pikirannya dengan langkah. "Dalam kisah kalian," katanya, "disebutkan seorang perempuan yang datang dengan penuh tangis, membawa minyak wangi, meminyaki kaki Yesus, mengusapnya dengan rambutnya, dan menciumnya di hadapan banyak orang." Pendeta pertama segera menyela, "Itu tanda pertobatan dan penghormatan." Abu Nawas mengangguk. "Benar," jawabnya. "Itulah salah satu tafsir yang dikenal luas. Namun izinkan aku bertanya, apakah setiap pembaca, dari setiap zaman dan budaya, akan memahami tindakan itu dengan makna yang sama?" Ia menatap para pendeta dengan saksama. "Dalam banyak budaya timur," lanjutnya, "tindakan seperti itu, terlebih dilakukan di hadapan umum, bukanlah perkara kecil. Ia syarat makna simbolik. Maka sebagian orang, di luar tradisi tafsir kalian, bisa saja membacanya dengan cara berbeda." Kerumunan mulai mengangguk. Abu Nawas tidak menyimpulkan apapun. Ia hanya membuka kemungkinan. "Disinilah letak pelajarannya," katanya, "bukan pada siapa yang benar, melainkan pada kerendahan hati dalam membaca teks." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada lebih dalam, "Bahasa memiliki peran besar. Satu kata bisa membawa banyak makna. Satu istilah bisa berubah maknanya dari zaman ke zaman." Pendeta ketiga terlihat gelisah. "Namun bahasa kitab kami telah dipelajari selama berabad-abad." Abu Nawas tersenyum. "Dan kitab kami pun demikian," katanya lembut. "Namun perbedaan tafsir tetap ada. Maka mengapa perbedaan itu kalian maklumi di dalam tradisi kalian sendiri, tetapi kalian tolak mentah-mentah ketika muncul di luar?" Ia menatap sekeliling halaman. "Saudara-saudaraku," katanya lantang, "aku tidak sedang mengatakan bahwa tafsir tertentu pasti benar. Aku hanya mengatakan bahwa menutup pintu tafsir adalah awal dari kesombongan intelektual." Suasana semakin hening. Beberapa pendeta tampak mulai berpikir lebih dalam, bukan lagi mencari celah untuk menyerang. Abu Nawas lalu menambahkan dengan suara lebih tenang, "Perdebatan yang sehat bukanlah tentang siapa yang paling keras mempertahankan tafsirnya, melainkan siapa yang paling jujur mengakui keterbatasan pemahamannya." Ia menunduk sejenak, lalu menatap para pendeta dengan penuh adab. "Jika kalian meminta kami adil dalam membaca kitab kalian," katanya, "maka izinkanlah kami meminta hal yang sama terhadap kitab kami. Janganlah kalian membaca dengan niat membuktikan keburukan, melainkan dengan niat memahami." Kata-kata itu jatuh perlahan, namun terasa berat. Hari itu, banyak orang menyadari bahwa masalah terbesar dalam perdebatan bukanlah perbedaan iman, melainkan ketidakmauan untuk mengakui bahwa teks suci selalu dibaca oleh manusia, dan manusia memiliki keterbatasan. Babak ini tidak berakhir dengan sorak kemenangan. Ia berakhir dengan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Keheningan orang-orang yang mulai menyadari bahwa keyakinan tidak pernah rapuh oleh pertanyaan,
tetapi sering terluka oleh kesombongan. Dan Abu Nawas, dengan langkah yang sama tenangnya seperti sejak awal, bersiap melangkah ke pembahasan terakhir, pembahasan yang akan menyinggung inti terdalam dari cara manusia memuliakan tokoh dan ajarannya. Matahari telah bergeser ke tengah langit. Bayangan pilar-pilar istana kini jatuh lebih pendek, seolah waktu sendiri ikut mendekat untuk menyaksikan akhir dari perdebatan panjang itu. Udara terasa hangat, namun suasana justru semakin tenang. Tenang dengan cara yang tidak biasa, seperti ketenangan sebelum sebuah kesimpulan besar diucapkan. Abu Nawas berdiri tegak, namun raut wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Tidak ada senyum puas, tidak ada gestur yang mengisyaratkan keunggulan. Yang tampak justru sikap seseorang yang sedang menutup sebuah pelajaran, bukan mengakhiri sebuah pertarungan. "Wahai saudara-saudaraku," katanya perlahan, "kita telah berbicara panjang tentang teks, tafsir, dan manusia yang menjalani ajaran. Kini izinkan aku mengajukan satu pertanyaan terakhir, bukan sebagai serangan, melainkan sebagai cermin." Ketiga pendeta menatapnya dengan saksama. Mereka tidak lagi berdiri sebagai penantang yang penuh keyakinan, melainkan sebagai pendengar yang waspada. "Apa sebenarnya yang kalian muliakan?" tanya Abu Nawas. "Apakah pribadi tokohnya? Apakah kesempurnaan gambaran yang kalian bangun? Ataukah nilai yang ia ajarkan kepada manusia?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak menuntut jawaban cepat. "Kami," lanjut Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kaum muslimin, "tidak menyembah nabi kami. Kami tidak menjadikannya Tuhan. Kami memuliakannya karena ia membawa risalah, dan risalah itu dapat dijalani oleh manusia biasa." Ia melangkah pelan, suaranya tetap terjaga. "Justru karena ia manusia, kami bisa meneladaninya. Kami tahu bagaimana ia bersikap sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala keluarga, dan sebagai hamba Tuhan." Pendeta kedua akhirnya berkata, dengan suara lebih pelan dari sebelumnya, "Namun kami memandang kemuliaan sebagai keterpisahan dari dunia." Abu Nawas mengangguk penuh hormat. "Dan itu adalah cara pandang yang patut dihargai," jawabnya. "Namun persoalannya bukan pada perbedaan cara pandang, melainkan pada ketika satu cara pandang dijadikan alat untuk merendahkan yang lain." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada lebih dalam, "Kemuliaan tidak selalu berarti menjauh. Bagi sebagian manusia, kemuliaan justru terletak pada keberanian untuk tetap lurus di tengah keramaian, godaan, dan tanggung jawab." Kerumunan terdiam. Beberapa wajah tampak merenung. Abu Nawas melanjutkan, "Kalian bertanya mengapa Nabi kami menikah, berkeluarga, dan hidup di tengah masyarakat. Jawabannya sederhana, karena manusia hidup di sana. Dan petunjuk yang tidak menyentuh kehidupan manusia akan tinggal sebagai teori, bukan jalan hidup." Ia lalu menatap para pendeta dengan penuh adab. "Dan kalian," katanya lembut, "memuliakan tokoh kalian dengan cara kalian sendiri. Itu hak kalian. Namun janganlah menjadikan perbedaan cara memuliakan sebagai alasan untuk menuduh atau merendahkan." Pendeta pertama menunduk. Wajahnya tidak lagi menunjukkan perlawanan, melainkan kelelahan berpikir, kelelahan yang lahir dari perenungan, bukan kekalahan. Abu Nawas menghela napas panjang. "Perdebatan hari ini," katanya, "bukan tentang siapa yang paling suci, paling benar, atau paling unggul. Ia tentang satu hal yang sering kita lupakan, kejujuran dalam menilai dengan ukuran yang sama." Ia menatap seluruh halaman istana. "Jika kita memaklumi sisi manusia pada tokoh yang kita cintai," ujarnya lantang, "maka maklumilah pula sisi manusia pada tokoh yang dihormati orang lain. Jika kita menuntut keadilan, maka keadilan itu harus dimulai dari cara kita berpikir." Angin kembali berembus pelan. Seolah alam ikut menyetujui kata-kata itu. Abu Nawas lalu menutup dengan suara yang lebih rendah, namun jelas terdengar hingga barisan belakang. "Ilmu tidak pernah takut pada pertanyaan. Iman yang jujur tidak runtuh oleh dialog. Yang rapuh hanyalah kesombongan, karena ia tidak tahan diuji." Ia membungkuk hormat ke arah para pendeta, lalu ke arah khalifah. Hari itu, tidak ada yang berdiri sebagai pemenang mutlak. Namun banyak yang pulang dengan sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan. Kesadaran bahwa keadilan berpikir adalah tanggung jawab setiap pencari kebenaran. Dan dengan itu, perdebatan mendekati akhirnya. Yang tersisa hanyalah penutup, bukan berupa sorak-sorai, melainkan hikmah yang akan tinggal lama di benak mereka yang menyaksikannya. Sore mulai turun perlahan di halaman istana. Cahaya matahari yang tadinya terang kini melembut, memantul di lantai batu yang sejak pagi menjadi saksi adu kata, adu logika, dan adu kejujuran batin.
Orang-orang tidak segera beranjak, seolah mereka tahu, ada momen yang terlalu berharga untuk dilewati dengan tergesa-gesa. Ketiga pendeta itu berdiri dalam diam. Tidak ada kata kemenangan di wajah mereka, namun juga tidak tampak kehinaan. Yang ada adalah ekspresi orang-orang yang baru saja menempuh perjalanan panjang di dalam pikirannya sendiri. Mereka datang dengan keyakinan akan menjatuhkan, namun pulang dengan pelajaran untuk menimbang. Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya, sederhana seperti ketika ia datang. Ia tidak menunggu tepuk tangan, tidak pula mencari pengakuan. Baginya, perdebatan telah selesai sejak keadilan berpikir ditegakkan. Khalifah bangkit dari singgasananya dan memandang ke arah hadirin. Hari ini, katanya, kita tidak menyaksikan siapa yang paling pandai berbicara, melainkan siapa yang paling mampu menahan diri. Dan itu adalah kemenangan akal yang sejati. Kerumunan perlahan bubar. Namun pembicaraan tidak berhenti di gerbang istana. Di pasar, di rumah-rumah, dan di majelis kecil, orang-orang membicarakan satu hal yang sama. Betapa berbahayanya menilai orang lain dengan timbangan yang tidak pernah kita pakai untuk diri sendiri. Seorang murid mendekati Abu Nawas dan bertanya pelan, "Guru, apakah engkau menang hari ini?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika yang kau maksud menang adalah membuat orang lain diam, itu bukan kemenangan," jawabnya. "Namun jika yang kau maksud adalah membuat akal lebih jujur dan hati lebih rendah, maka semoga kita semua menang, bukan hanya aku." Ia melangkah pergi meninggalkan halaman istana, tanpa iring-iringan, tanpa sorak-sorai. Namun jejaknya tertinggal di pikiran banyak orang. Dan sejak hari itu, orang-orang mulai memahami satu pelajaran penting. Bahwa iman tidak diuji dengan hinaan. Bahwa kebenaran tidak tumbuh dari ejekan. Dan bahwa perbedaan tidak harus berakhir dengan permusuhan. Kisah Abu Nawas dan tiga pendeta pun menjadi cerita yang diceritakan ulang dari generasi ke generasi. Bukan sebagai kisah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan sebagai pengingat bahwa adab harus selalu berjalan lebih dulu daripada argumen. Sebab pada akhirnya, ilmu tanpa adab melahirkan kesombongan, dan keyakinan tanpa keadilan melahirkan kebutaan. Dan disitulah letak hikmah terbesar dari kisah ini.